Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam mengisi kajian fikih ibadah yang bertalian dengan Kitabul Wudu, yang mana kita sudah maklumi bahwa dasar atau alasan adanya perintah berwudu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, hendaklah kalian membasuh muka-muka kalian, tangan-tangan kalian hingga sikut, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggota wudu itu hanya 4: muka, tangan, kepala, dan kaki. Namun tentu kalau kita melihat kaifiyah wudu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, tentu ada sunnah-sunnah lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang bertalian dengan wudu, yang mana dalam hal ini berurutan. Sebelum melakukan yang 4 itu, Rasulullah SAW mencontohkan, yang mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Humran, yang ketika itu sahabat Utsman bin Affan mendatangi suatu kaum, lalu kaum itu mendaulat atau meminta agar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengsimulasikan bagaimana tata cara wudu Rasulullah SAW. Lalu Utsman bin Affan meminta sewadah air dan dia menuangkan air itu ke tangan kanannya, lalu membasuh tangan kanan dan tangan kiri hingga pergelangan. Yang didahulukan tangan kanan dulu. Setelah tangan kanan bersih,
lalu tangan kanan itu dipakai untuk menceduk air. Di sini menunjukkan bahwa di waktu itu tidak seperti sekarang ada gayung, tapi yang dihaturkan kepada Utsman bin Affan satu wadah air, sehingga karena tidak ada alat, Utsman bin Affan memiringkan wadah itu, kemudian menuangkan air ke tangannya. Setelah membasuh tangan kanan, maka tangan kanan dipakai alat untuk menceduk air, lalu dituangkan kepada tangan kiri. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, dibasuh sampai pergelangan tangan. Dan ini disebutkan oleh Utsman bin Affan, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dalam artian wudu yang disimulasikan oleh Utsman bin Affan adalah wudu yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain yang bersumber dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idastaiqadha ahadukum min naumihi para yagmis yadahu fil ina'i hatta yagsilaha salasan. Fainahu la yadri aina batat yaduhu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia membenamkan tangannya ke dalam bejana hingga ia membasuhnya dulu sebanyak 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Iwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini tentu harus ada penjelasan. Kalaulah kita tidur di tempat yang di situ ada anak kecil, kemudian kita tidak tahu kalau anak kecil itu ngompol sehingga tersentuh oleh tangan kita. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan agar kita sebelum menceduk air membasuh tangan dulu. Nah, kalau kita melihat atau memperhatikan kaidah ushul fikih, ada kaidah yang mengungkapkan al-yakinu la yuzalu bis-syakki. Yakin tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang ragu atau yang meragukan. Dalam artian, jika kita yakin di tempat tidur kita tidak ada najis, maka membasuh tangan itu dalam apabila kita akan melaksanakan wudu bisa tidak dibasuh, kita langsung menceduk air, atau di dalam situasi yang sudah menjadi sekarang modern, maka kita langsung membuka keran atau menceduk air dari wadah atau menceduk air menggunakan alat gayung dari bak. Kita langsung membasuh tangan atau berkumur, karena kita yakin bahwa tangan kita ini bersih dari najis. Namun tentu afdoliyatnya, karena itu merupakan mujaradul waqi,
menerangkan kejadian, bukan menetapkan kejadian. Jika kita tidur di tempat yang bersih, maka galibnya apabila tidur di tempat yang tidak bersih, dianjurkan untuk membasuh tangan dulu hingga pergelangan. Diungkapkan di dalam hadis ini, hatta yaghsilaha salasan, hingga ia mencuci tangan itu sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi pun menjelaskan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam, yang tidak menutup kemungkinan tangan itu menyentuh benda atau hal-hal yang mengakibatkan harus dicuci tangan itu. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah dengan kaidah sepiki tadi, kita ketika sedang tidur dan bangun kita ragu apakah tangan kita ini menyentuh yang najis, menyentuh kotoran, dalam artian kotoran yang bukan najis, yang tentu lebih baiknya kita membasuh dua tangan kita dulu sebelum kita melakukan rangkaian wudhu selanjutnya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah pada hadis yang lain, setelah kita membasuh kedua tangan, kita menceduk air lagi untuk digunakan untuk berkumur dan menghirup ke dalam hidung. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepadanya, tawaddu' lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fada'a bi ina'in fa'aqfa'a minha ala yadaihi faghsalahu masalasan summa adhala yadahu fastahrajaha famadmado wastamsaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika salasan, rawahul Muslim. Nah, Abdullah bin Zaid bin Aslam al-Ansari ia diminta untuk menunjukkan atau mensimulasikan tentang wudhu Rasulullah SAW. Tunjukkanlah kepada kami tata cara wudhu Rasulullah SAW. Lalu ia meminta sebejana air, sewadah air, dan ia menuangkan dari bejana itu kepada kedua telapak tangannya. Lalu ia membasuh tangannya 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya, maksudnya menceduk air dan mengambilnya untuk digunakan untuk berkumur. Fatamadmado wastansaqo, dalam artian sekali ceduk itu maka air itu dibagi 2, yang setengah dipakai kumur dan setengah lagi dihirup ke dalam hidung dari satu tangan saja. Ada yang mengungkapkan bahwa menceduk air ketika akan berkumur itu dengan satu tangan saja. Namun hadis ini menunjukkan bukan perintah, tapi menunjukkan khobariyah, dalam artian bukan satu kemestian menceduk air itu dengan sebelah tangan, tapi menunjukkan boleh menceduk air dengan kedua belah tangan yang digunakan untuk berkumur
dan sebagiannya lagi dihirup ke dalam hidung. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kita menghirup air ke dalam hidung harus benar-benar menghirupnya, kecuali dalam keadaan saum, karena dikhawatirkan akan terminum air itu. Nah, Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim memberikan penjelasan pada hadis ini menjadi dalil yang terang bagi pendirian yang sahih, yang terpilih, bahwa sunnah Nabi SAW tentang berkumur dan menghirup air ke dalam hidung yaitu sebanyak 3 kali dari setiap berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu dengan sebelah tangan. Namun tentu yang tadi saya ungkapkan, hadis ini bukan perintah tapi khobariyah, menerangkan kejadian, maka boleh menceduk air itu dengan kedua belah telapak tangan kita. Yang sering kita perhatikan, kaifiyah atau praktek wudu yang terjadi di lapangan, sering kita melihat apalagi ketika bulan Ramadan, adzan maghrib dikumandangkan, kemudian sering di-shot yang sedang melakukan wudu untuk melaksanaan sholat, dan ternyata kaifiyahnya itu bukan menghirup air ke dalam hidung, tapi sekedar mencolek hidung dari luar. Nah, ini salah satu perlu dikoreksi, bahwa menurut sunnah Rasulullah SAW bahwa dalam kaifiyahnya bukan mencolek atau mencubit hidung dari luar, tapi kaifiyah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam berkumur itu 1 kali cedukan untuk 2 kaifiyah wudu, yaitu 1 berkumur kemudian dikeluarkan, yang sebagian lagi dihirup ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi. Semua itu dilakukan 3 kali. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang muttafaq alaih disebutkan dari Amr bin Yahya radhiyallahu anhu tentang kaifiyah Rasulullah SAW yang bertalian dengan berkumur-kumur. Di situ disebutkan pamad mado wastansaqo wastansara salasa gharafatin. Beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya lagi sebanyak 3 kali. Disinilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam awal-awal melaksanakan wudu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idastaiqadha ahadukum min manamihi falyastansil salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khayasimihi." Apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya setan bermalam di lubang hidungnya, menunjukkan bahwa setan senantiasa menunggu kita bangun tidur. Karena kalau kita sedang tidur, setan berhenti menggoda, tapi setan menunggu di lubang hidung kita, maka
Kalau kita bangun, maka setan langsung mengetahui, langsung menggoda lagi bahwa yang dia akan jerumuskan sudah bangun. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghirup air ke dalam hidung supaya hidung kita bersih dari kotoran-kotoran yang dohir, juga kotoran-kotoran yang batin. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada hadis yang lain, an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu'i. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang tata cara berwudu. Rasulullah SAW bersabda, asbigil wudu'a wa khalil baina asabi'i wa balik fil istinsaki ila ayakuna ila atakuna shaiman. Sabda Nabi SAW, hendaklah kamu menyempurnakan wudu dan menyelat-nyelati di antara jari-jarimu, dan bersungguh-sungguhlah ketika kamu menghirup air ke dalam hidung, kecuali kamu dalam keadaan saum. Ibarat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ketika kita membasuh tangan, maka selak-selak jari kita itu harus diselat-selati atau digosok-gosok, yang ternyata ada sebagian ahli medis menyebutkan bahwa di antara selak-selak jemari kita itu ada saraf-saraf yang apabila jari-jari tangan kita atau jari-jari kaki diselat-selati dan digosok-gosok, maka itu akan mengurangi suatu penyakit yang kita akan terhindar dari penyakit itu dengan cara menyelat-nyelati air ke selak-selak jemari kita, baik jemari tangan atau jemari kaki. Itu sebagai hikmah dari berwudu. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan hal itu, tapi Nabi mempraktikkan bahwa berwudu itu ketika membasuh tangan, maka selak-selak jemari kita itu harus diselat-selati air dan juga digosok-gosok. Bukan hanya membasuh permukaan telapak tangan dan punggung tangan saja, tapi termasuk juga membasuh selak-selak jemari tangan kita. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah awal-awal yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebelum membasuh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu membasuh muka. Inilah barangkali untuk pertemuan kali ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala panjang umur untuk meneruskan kajian fikih ibadah yang bertalian dengan Kitabul Wudu ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.